Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas 5 Adonai pada hari Jumat 13 Oktober 2023. Yang malam ini temanya adalah pelajaran Kristologi, inkarnasi Yesus Kristus yang kedua, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai acara pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Ya, mari baik teman-teman semua yang ada di live chatting juga bersama-sama kami di live stream ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, di Jum Sema Adonai, kami mau belajar firman Tuhan. Bapa, tolong kami agar waktu yang ini Bapa, kami bisa menenteramkan jiwa dan roh kami untuk tunduk, untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami diberikan ketenangan jiwa ya Bapa, untuk bisa menangkap pelajaran yang penting mengenai pelajaran Kristologi ini. Berkati Bapak dosen kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan yang akan menjadi pengajar kami, dan biarlah urapan-Mu khusus Bapak terjadi atas dia, bahkan di dalam setiap kehidupannya, apa rencananya ke depan. Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh perangkat kami, wifi kami, operator di belakang layar, bahkan moderator kami Ibu Aling bisa memimpin dan bekerja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni yang sudah membawakan doa pembukaan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami dan juga pengertian tentang pelajaran Kristologi. Itu silakan operator. Laporan singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua NCT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BPCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi
Dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta dan Palungan beserta pengertian tentang pelajaran Kristologi. Jadi sangat pentingnya Bapak Ibu kita untuk belajar tentang doktrin Kristologi ini agar kita sungguh-sungguh mengerti siapa Tuhan Yesus sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Baik, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom, selamat malam Bu Aling dan teman-teman semua di Tuhan. Ya, gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Sehat, puji Tuhan. Baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus. Kita bertemu kembali. Tentunya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan masih dalam topik inkarnasi Yesus Kristus. Ya, saya mau highlight lagi bahwa
Inkarnasi Yesus Kristus itu bukan manusia yang sudah ada, lalu kemudian Yahweh masuk ke dalam orang itu, tetapi Allah menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan sepenuhnya. Ya, jadi tidak ada sifat-sifat kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh Yeshua Amasya, pribadi yang kedua itu, sesudah dia berinkarnasi. Justru karena seluruh sifat-sifat kemanusiaan itu ditambahkan kepada dirinya, maka di dalam pribadi Yesus Kristus ada dua sifat, yaitu sifat ilahi 100% dan sifat insani. Ada dua hakikat, hakikat ilahi 100% dan hakikat manusia 100%. Keduanya tidak saling membatasi, keduanya berbeda tetapi tidak terpisahkan. Nah, karena itu maka pemahaman tentang inkarnasi Yesus itu saudara perlu pahami secara benar agar saudara jangan bingung ketika saudara ditanya, loh Tuhan kok lapar, Tuhan kok mati, ya, seperti ada satu acara juga yang ditayangkan atau disiarkan oleh Sema Adonai. Kenapa Yesus disunat? Mengapa Yesus disunat? Itu semua memperlihatkan tentang aspek-aspek atau sisi kemanusiaan Yesus. Jadi dia menjalani semua proses kehidupan sebagai orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, dan juga menampakkan di dalam dirinya aspek kemanusiaannya yang penuh. Nah, karena itu, saudara nanti akan melihat secara lebih jelas lagi sifat-sifat kemanusiaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa inkarnasi ini perlu. Karena kalau tanpa inkarnasi, maka tidak mungkin manusia akan melihat Allah. Tanpa inkarnasi tidak akan mungkin ada penebusan yang sempurna. Nah, oleh karena itu maka kalau manusia menyangkali tentang kemanusiaan Yesus Kristus, itu berarti menyangkali tentang penebusan yang sempurna. Karena tidak mungkin ada penebusan tanpa ada kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, di sini dikatakan keilahiannya tidak luntur. Ya, ini perlu saudara catat itu. Ya. Keilahiannya tidak luntur, tidak berkurang sedikit pun. Ini saya sudah berkali-kali menekankan ini ya, karena ini penting. Ya, walaupun dia menambahkan kepada dirinya sifat kemanusiaan, tetapi itu sama sekali tidak mengurangi hakikat dan atribut keilahiannya. Ya, tetapi yang ada adalah pembatasan manifestasi. Ya, pembatasan manifestasi yang minggu lalu sudah ditanyakan oleh Ibu Aling. Contoh-contoh manifestasi itu apa saja? Membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, ya, tidak terikat dengan daya tarik bumi atau gravitasi bumi. Dia bisa meneduhkan gelombang laut dan angin badai yang bergelora, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa angin api itu adalah pelayan-pelayannya, pesuruh-pesuruhnya Tuhan. Nah, jadi keilahiannya penuh tetapi tidak dimanifestasikan seutuhnya. Ya. Kemanusiaannya sempurna. Nah, ya, kemanusiaannya sempurna, bukan sebagian, bukan separuh yang diambil, tetapi seutuhnya. Jadi aspek kemanusiaan yang ditambahkan kepada Yesus yang ilahi atau Yeshua Amasya di dalam
perjanjian lama itu sepenuhnya. Kedua sifat itu terjalin menjadi satu selama-lamanya. Ya, jadi saya sudah katakan tadi, berbeda tetapi tidak terpisahkan selama-lamanya. Karena itu pada saat ini di surga Yesus memiliki kedua sifat itu, ya, manusia dan ilahi. Tubuhnya diubah menjadi tubuh kebangkitan. Nah, tetapi sekarang di surga Yesus memakai tubuh kemuliaan, ya, bukan lagi seperti tubuh kita sekarang ini yang rentan terhadap penyakit dan lain sebagainya, yang tergantung kepada makanan dan lain sebagainya. Tetapi tubuh kemuliaan itu bisa makan tetapi tidak tergantung kepada makanan. Nah, itulah yang kita baca di dalam Alkitab tentang Yesus yang mengenakan sekarang ini tubuh kemuliaan. Nah, di sini ada pendapat-pendapat yang salah, saya tidak perlu bahas itu. Nah, fakta-fakta penjelmaan. Perjanjian baru dari awal sampai akhir bersifat kristosentris. Ya, artinya bahwa semua bagian di dalam perjanjian baru itu berpusat kepada Yesus. Nah, ada satu kitab yang mungkin agak berbeda, yaitu kitab Yakobus. Nah, ini di mata Martin Luther, kitab ini kitab yang kontroversi. Dia mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab jerami, kitab sampah. Ya. Oleh karena di dalam kitab ini sama sekali tidak memuat doktrin-doktrin Kristen, khususnya kristologi tentang Kristus. Ya, kitab Yakobus sama sekali tidak memuat itu. Karena itu bagi Luther, Martin Luther, itu tidak layak untuk dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai kitab yang kanonik. Tetapi pandangan Luther ini dibantah oleh bapak-bapak gereja yang lain bahwa walaupun kitab Yakobus ini tidak membahas tentang doktrin kristologi, tetapi ajaran Kristus, praktek-praktek kehidupan Kristen itu diajarkan oleh Yakobus secara detail. Nah, karena itu maka antara kitab Yakobus dengan kitab Efesus itu sama sekali tidak bertentangan. Karena Efesus oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Jadi iman itu menyelamatkan. Tetapi kemudian Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi menekankan tentang perbuatan. Sementara Paulus menekankan tentang iman. Nah, ada sementara penafsir yang mengatakan ini kontras ini. Paulus menyatakan iman, Yakobus menyatakan perbuatan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Ya, saya agak sedikit bawa saudara ke sana. Itu secara hermeneutik sangat jelas bahwa Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus yang menekankan tentang proses penyelamatan dari orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, maka satu-satunya jalur untuk bisa berpindah dari orang-orang berdosa kepada orang yang diselamatkan adalah iman kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi Paulus menekankan tentang orang yang berpindah dari berdosa kepada diselamatkan atau beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu dia tekankan di situ. Bagaimana prosedurnya, prosesnya. Tetapi Yakobus menulis kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Yakobus tidak menentang iman. Itu sudah pasti. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ini yang menjadi konsentrasi dari pelayanan Yakobus, yang menjadi inti dari surat Yakobus.
sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya itu pikiran Yakobus begitu, kamu harus membuktikan di dalam dirimu buah-buah dari imanmu itu, bukti-bukti dari imanmu itu. Dan bukti dari imanmu itu adalah dengan perbuatan-perbuatan. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya. Imannya pada satu sisi itu adalah jalur pembenaran, tetapi pada sisi yang lain bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, ditunjukkan oleh Abraham itu menjadi bukti bahwa imannya itu benar. Nah, karena itu maka di dalam diri Abraham itu iman dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang kemudian tidak dibahas secara utuh baik oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 maupun oleh Yakobus. Masing-masing hanya melihat dari sisi masing-masing. Yakobus menekankan iman, Paulus menekankan iman, Yakobus menekankan perbuatan. Nah, sebenarnya sama, jadi saling melengkapi. Itu sebabnya di dalam surat-surat Paulus juga kita baca, saudara-saudara, bahwa orang yang sudah diselamatkan itu harus berbuah sebagai manusia baru, yang juga kita sudah bahas di dalam Kolose pasal 3 itu. Nah, jadi itu sekedar ya pengembangan sedikit dari sini untuk membuktikan bahwa memang seluruh perjanjian baru itu, Kejadian sampai Wahyu, itu berpusat sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi perjanjian baru berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pribadi itulah Yesus Kristus, di dalam dialah Allah berbuat bagi kita, bersabda bagi kita, dan datang menghampiri kita dan beserta kita. Jadi Yesus itu dikatakan di sini, dialah Allah yang berbuat bagi kita, bertindak untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang bersabda bagi kita, dia Allah yang datang menghampiri kita, dan dia Allah yang ada beserta dengan kita. Nah, jadi jangan ada keraguan lagi tentang tokoh ini dan juga tentang keselarasan di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Tokoh-tokoh lain dalam perjanjian baru menjadi penting hanyalah karena ya, jadi tokoh-tokoh lain di dalam perjanjian baru menjadi penting hanya karena ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Bagi kita, Paulus sebelum dia terima Yesus, ya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada artinya bagi kita. Tetapi Paulus menjadi tokoh yang sangat penting bagi gereja, bagi orang-orang percaya dan khususnya di dalam Alkitab, oleh karena Paulus itu memiliki relasi yang sangat pribadi dengan Yesus, memiliki relasi yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, jadi siapapun tokoh di dalam Alkitab itu, hidup mereka hanya berarti oleh karena memiliki relasi dengan Yesus. Jadi karena itu jangan ada tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab yang saudara idolakan lebih daripada Yesus. Ya, pendeta-pendeta sekarang yang namanya melambung tinggi, popularitasnya melebihi popularitas seorang artis, kekayaannya melebihi kekayaan seorang bisnismen, itu hanya bisa berarti, bisa berguna bagi saudara dan bagi jemaat oleh karena Yesus Kristus. Karena mereka menekankan tentang Yesus di dalam pelayanan mereka. Ya, oleh karena itu maka tidak boleh ada tokoh-tokoh di gereja Tuhan sekarang ini yang saudara tempatkan sejajar ataupun lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Ya, ini satu ironi yang sangat-sangat membahayakan gereja yang terasa di dalam kehidupan saya, karena
ada banyak gereja ya atau orang Kristen maksud saya, dan ini dari dulu ya, lebih mengidolakan pemimpinnya daripada mengidolakan Kristus. Ya, satu contohlah di dalam sejarah gereja, David Kores itu. Ya, seorang pemimpin gereja, tetapi dia punya popularitas yang begitu hebat, pengaruh yang begitu hebat kepada jemaatnya, sehingga dia berkata, mari kita bunuh diri bersama-sama, itu jemaatnya manut. Nah, ini yang saya katakan. Bahayanya mengidolakan pemimpin gereja lebih daripada Yesus, itu seperti David Kores itu. Jemaatnya yang ratusan bahkan ribuan itu mati bersama-sama membunuh diri karena himbauan dari pemimpinnya David Kores. Nah, sejarah hidup Yesus saya kira tidak terlalu masalah ya, kita semua sudah sepakat. Ya, baik dari segi sifatnya, dari segi peranannya di dalam pelayanan selama dia ada di dunia ini, saya kira itu sudah tidak terlalu perlu untuk saya tekankan di sini. Ya, kelahirannya ya tidak perlu dipertanyakan, kehidupannya, pelayanannya tidak perlu. Artinya bukan tidak perlu, artinya itu sudah saudara percayai, ya mungkin nanti tinggal ayat-ayatnya saja yang saudara perlu baca. Ya, ini detail-detail tentang pelayanan Yesus. Nah, kemanusiaan Yesus itu saya mau sampaikan sedikit di sini. Doktrin keilahian Yesus Kristus adalah penting. Tetapi juga doktrin kemanusiaannya itu sama pentingnya dengan keilahiannya. Mereka yang menolak kemanusiaan sejati Yesus Kristus, seperti halnya golongan Christian Science, ya, sama dengan menolak seluruh keyakinan dasar kekristenan. Sama halnya dengan mereka yang menolak keilahian Yesus Kristus, ya. Menolak kemanusiaannya atau menolak keilahiannya itu sangat-sangat berpengaruh atau bahkan menghancurkan fondasi iman kekristenan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk saudara pahami tentang kemanusiaan Yesus ini supaya saudara bisa lihat secara utuh bahwa Yesus itu ilahi dan Yesus itu manusia. Ya, dan karena banyaknya pernyataan-pernyataan Alkitab tentang pokok ini, maka penolakan terhadap aspek kristologi ini sama dengan penolakan terhadap Alkitab. Nah, ini juga bahwa siapa yang menolak tentang dua natur dari Yesus itu, ya, keilahiannya, kemanusiaannya. Tetapi secara khusus di sini, siapa yang menolak tentang kemanusiaan Yesus Kristus itu bukan saja menolak keilahian Yesus, tapi juga menolak Alkitab. Nah, ini perlu ini, saudara ya. Ini saya kalau sudah berbicara di sini itu tensi saya naik oleh karena banyak orang sekarang itu tidak peduli kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi lebih peduli kepada apa yang dikatakan oleh manusia, oleh pendeta. Tadi ada satu teman di grup WA, ya, saya baru dengar dari Pak Daniel bahwa Daud memerintah bersama Yesus. Saya bilang sama dia, itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Nah, baca ayat Alkitabnya. Nah, jadi saya punya ciri khas pengajaran itu, setiap pernyataan itu saya dasarkan kepada bukti-bukti ayat Alkitab. Jadi karena itu setiap jemaat yang saya layani, setiap mahasiswa yang saya layani, saya tunjukkan di mana ayat yang menjadi dasar apa yang saya katakan itu. Nah, karena itu maka penulis diktat ini juga dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang menolak
kemanusiaan Yesus itu secara tegas juga menolak tentang Alkitab yang adalah pedoman kehidupan satu-satunya bagi orang beriman. Nah ini yang menjadi tekanan saya ketika saya mengajar doktrin biologi itu, bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Karena itu maka apa yang dikatakan Alkitab itu harus dipercaya lebih daripada apa yang dikatakan oleh pendeta yang sekaliber, Calvin sekaliber, Luther sekaliber, Billy Graham sekalipun. Ya, itu harus dipertimbangkan berdasarkan pernyataan Alkitab. Nah, pentingnya asas kemanusiaan itu karena tergantung, ya, ini ada beberapa hal di sini. Realitas kematiannya di kayu salib. Tuh. Kematian Yesus di atas kayu salib ini adalah satu sendi utama dari iman Kristen. Bagaimana ada kematian di atas kayu salib kalau tidak ada kemanusiaan? Nah, di sini juga saudara jangan bingung untuk menghadapi semacam ejekan atau olokan atau mungkin sekedar gurauan dari teman-teman kita non-Kristen yang mengatakan, loh, Allahnya orang Kristen kok bisa mati gitu loh. Nah ini perlu saudara paham itu, bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan keilahiannya, tetapi yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Ya. Pernyataan bahwa ialah Mesias Israel. Artinya apa? Kematiannya di atas kayu salib itu menggenapi fungsi atau tugas kemesiasan Yesua Amasya di dalam perjanjian lama atau bagi Israel, yaitu bahwa dia datang untuk menjadi juru selamat. Nah, kalau dia tidak mati, karya penyelamatan menjadi tanggung, tidak tuntas. Oleh karena itu, maka mutlak harus ada kematian. Nah, kematian Yesus juga itu untuk menunjukkan bahwa menggenapi perjanjian Allah kepada Daud, bahwa dia akan duduk di atas takhta kerajaannya nanti. Sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia akan duduk di atas takhta Daud. Nah, takhta Daud ini takhta di mana, saudara? Takhta di dunia, kerajaan di dunia. Karena Daud tidak bertakhta di surga. Daud tidak bertakhta di dalam kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Oleh karena itu harus ada kerajaan di atas muka bumi ini, di mana takhta Daud itu ditegakkan, dan Yesus akan duduk di atas takhta itu. Ya, tadi saya sempat sharing doktrin eskatologi yang sudah kita pelajari itu pada beberapa teman dan grup, dan mendapat tanggapan gitu loh. Mendapat tanggapan salah satunya tadi itu, bahwa saya baru tahu kalau Yesus itu Daud itu akan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan damai di bumi ini. Nah, kalau tidak ada kemanusiaannya, ya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena yang duduk di atas takhta Daud itu ya murni harus keturunan Daud, anak Daud. Ya. Kenyataan kemanusiaan Yesus Kristus terlihat di dalam beberapa hal. Ya, dia memiliki tubuh jasmani ya. Saya kira ini sudah jelas ya. Tetapi perbedaan tubuh Yesus dengan tubuh kita itu, kalau tubuh manusia itu dikuasai dosa, berhakikat dosa, tetapi kalau tubuh Yesus itu tidak dikuasai oleh dosa. Nanti ini ada bagian khusus yang akan membahas, tetapi mumpung saya masih ingat ya, bahwa walaupun Yesus itu mengenakan seluruh sifat-sifat dan hakikat kemanusiaan pada dirinya,
Tetapi satu hal yang membedakan dengan manusia kita itu adalah karena ia tidak berbuat dosa. Nah, kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 berkata, ia tidak berbuat dosa. Atau saya bacakan mulai dari ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jejak apa di situ adalah penderitaan-penderitaan. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa wajar untuk mengalami penderitaan, sengsara. Tetapi itu tidak menjadi alasan Yesus mengalami penderitaan karena keberdosaan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dari perbuatannya, dari kata-katanya, ya tidak ada yang membuat Yesus itu menjadi berdosa. Nah, jadi Yesus itu memiliki tubuh jasmani. Lahir dari seorang perempuan. Nah, ini sudah baca. Seorang perawan. Apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 4? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, itu ayat-ayat Alkitab yang jelas memperlihatkan tentang sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Ya, di samping itu pula ia memenuhi atau menggenapi nubuatan perjanjian lama bahwa ia lahir dari benih Daud. Itu makanya sudah baca di dalam Lukas pasal 2 itu, pasal 1 itu, bagaimana ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, dia sudah menjelaskan itu, bahwa dia akan disebut keturunan Daud, dan dia akan duduk di atas takhta Daud, bapak leluhurnya. Nah, jadi kemudian ia bertumbuh menjadi besar secara alami. Nah, karena itu ketika dia berumur 12 tahun, dia tampil di Bait Allah dan memukau tokoh-tokoh agama Yahudi oleh karena mereka berdiskusi, bertanya jawab, dan apa yang Yesus nyatakan kepada lawan diskusinya yang terdiri dari imam-imam dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu sempurna. Nah, tetapi itu tidak semata-mata karena dia ilahi. Namun kalau kita baca di dalam sistem pendidikan orang-orang Yahudi itu pada usia 12 tahun itu dia sudah melewati jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Ya, nanti sudah simak itu di dalam sistem pendidikan bangsa Yahudi, lulit aja itu. Nah, jadi pengetahuan Yesus itu diterima juga melalui satu sistem pendidikan di dalam agama Yahudi. Karena itu sinagog bagi bangsa Yahudi itu bukan hanya merupakan tempat untuk berdoa, berbakti kepada Allah, tetapi sinagog bangsa Yahudi itu juga merupakan satu tempat untuk melakukan satu pembelajaran kepada anak-anak dari keturunan atau dari bangsa Yahudi itu. Karena itu kalau sudah baca dalam Ulangan pasal 6 itu, ya, apa yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, baik waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau sedang berbaring, ajarkanlah itu. Karena itu sudah merupakan sistem yang diterapkan di dalam budaya Yahudi. Seperti yang sekarang ini sudah lihat di saudara-saudara kita Muslim di Indonesia itu, ya, bagaimana di rumah-rumah sembahyang mereka itu juga disertai dengan
penghafalan ya, menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Nah itu juga sama di dalam sistem pendidikan bangsa Yahudi itu, bagaimana menghafal hukum Taurat itu. Itu dihafal aja. Jadi karena itu saudara baca di dalam, nonton di YouTube bagaimana ketika orang Yahudi sedang membaca hukum Taurat itu dinyanyikan, dilantunkan seperti orang sedang membaca Al-Quran. Nah itu dialami oleh Yesus. Ya, dilalui oleh Yesus. Dan karena itu ketika dia sampai pada usia 12 tahun, dia udah mahir. Ya, paham betul tentang apa yang tertulis di dalam Taurat Musa itu. Nah, karena itu dengan pengetahuan itu dia bisa bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi di dalam Bait Allah pada usia 12 tahun itu. Nah, jadi ini apa? Dinamika kehidupan Yesus secara fisik bertumbuh, juga secara jiwa mengalami satu perkembangan ya, manusianya loh ya. Jadi jangan heran kalau Yesus itu begitu cerdas ya. Nah, ini Lukas 2:52. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya itu. Jadi manusianya itu mengalami satu dinamika secara tubuh jasmani tetapi juga secara jiwani karena hikmatnya itu berkembang. Nah, secara keilahian itu jangan disinggung ke situ. Karena keilahian itu perkembangan dari awal sampai akhirnya dari kehidupan Yesus pada usia 12 tahun itu, dan sesudah itu dia hilang dari keterangan Alkitab ya, hilang dari keterangan Alkitab, tetapi kemudian muncul pada usia 30 tahun. Nah, kemana pada usia 12 sampai 30 itu, 18 tahun itu? Nah, itu saya tidak terlalu mendalami itu, dan bagi saya tidak terlalu urgent juga untuk mendalami itu, karena Alkitab sendiri tidak menyatakannya, tidak perlu ditekan-tekankan gitu. Tetapi secara kemanusiaan ini kita baca di luar keterangan Alkitab bahwa usia 12 tahun sampai 18 tahun itu dia menjalani kehidupannya sama seperti manusia pada umumnya, membantu orang tuanya dan juga masuk di dalam pendidikan tindak lanjut, bahkan dia masuk di dalam sekolah kerabian. Nah, itulah sebabnya maka Yesus bisa mengajar di dalam Bait Allah ya, kapan saja di mana saja, karena dia memiliki sertifikat kerabian itu. Tidak sembarang orang bisa berdiri dan mengajar di Bait Allah, di rumah-rumah sembahyang orang Yahudi, kecuali kalau orang-orang yang sudah memang lulus dari sekolah kerabian. Maka Yesus dipanggil sebagai rabi, ya, rabi. Karena apa? Karena memang dia adalah lulusan sekolah kerabian dan memang dia memiliki kualitas kerabian. Ya. Normal seperti anak-anak lainnya. Ya sama ini ya, tidak perlu. Ia dilihat dan dijamah. Hantu, apalagi Tuhan, tidak mungkin saudara bisa rabah dengan tangan. Tetapi Yesus jelas bisa dirabah. Ya, ini saya tidak perlu jelaskan ini di dalam ini karena saudara sudah tahu itu. Cuma dua contoh konkretnya adalah ketika seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun mengidap penyakit itu dan semua hartanya telah habis karena pengobatan. Sekarang sisa-sisa pengharapan yang terakhir itu dia bertemu Yesus, lalu dengan segala tenaga yang ada padanya dia berkata,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia dijamah. Kepada Thomas ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia pergi dan berkata, Thomas, ya, masukkanlah jarimu ke dalam lubang tanganku bekas paku itu dan jangan lagi bimbang. Lalu apa kata Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi artinya pada waktu itu Thomas dapat melihat secara jasmani bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada. Nah, ia tidak berdosa. Nah, Yesus memiliki jiwa. Bukan hanya tubuh, tetapi juga memiliki jiwa. Nah, apa bukti? Apa jiwa itu? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Hikmatnya tadi itu menandakan dia punya pikiran. Perasaannya, ya, dia menangis melihat kota Yerusalem. Menangis Yerusalem. Dia menangis ketika dia ada di rumah Lazarus. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, itu dia takut sebegitu hebatnya sehingga peluhnya menjadi tetesan-tetesan darah. Nah, itu menandakan bahwa dia punya perasaan. Nah, rohnya, tuh, coba ini saya baca dulu nih. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di sini Yesus merasakan di dalam dirinya, tetapi juga di dalam rohnya itu, bahwa akan ada orang yang akan menyerahkan. Dan karena itu dia, ya dalam diktat ini dikatakan mengalami sedikit tekanan. Tetapi ini pasti bahwa rohnya itu adalah unsur di dalam dirinya yang membuatnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan rohnya ini juga yang membuatnya bisa bersekutu dengan sesama orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan terutama dengan murid-muridnya itu. Nah, jadi Yesus memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Roh di sini bukan roh Allah ya, tetapi roh manusia itu ya, yang hatinya itu. Ia terbatas seperti manusia pada umumnya. Terbatas di dalam banyak hal ya, termasuk terbatas di dalam kehadiran. Kemanusiaan Yesus tidak memungkinkan dia berada di dua tempat yang sama sekaligus. Contohnya adalah bahwa ketika Lazarus mati, dia tidak ada di Betania, dia ada di tempat lain. Ketika dia sedang membutuhkan kendaraan, ya, kita pakai istilah kendaraannya, keledai untuk ditumpangi, itu dia harus menyuruh muridnya untuk pergi ke kampung yang lain. Karena Yesus tidak bisa berada sekaligus di tempat di mana dia menyuruh murid-muridnya itu dan sekaligus berada di kampung di mana keledai itu sedang tertambat yang hendak digunakannya untuk memasuki kota Yerusalem. Nah, jadi terbatas dari segi kehadiran karena memang manusia. Ia merasa lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Nah, ini bukan Allah yang lapar, ya. Allah tidak lapar. Tetapi yang lapar itu adalah kemanusiaan Yesus. Ia haus ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia berseru, aku
haus, menjadi lelah. Yohanes 4 ayat 6. Saya baca dulu ya. Di situ terdapat sumur Yakob. Yesus sangat letih. Sangat letih karena perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Hari pukul 12 siang. Lelah. Ketika dia sedang menyeberang laut bersama-sama dengan muridnya, yang tadi saya sudah sebutkan kisahnya di atas itu, dia tidur. Kenapa dia tidur? Karena memang itu satu-satunya waktu yang Yesus memungkinkan tidur. Karena pelayanannya begitu padat. Dia pergunakan momentum menyeberangi laut Tiberias itu yang murid-muridnya mengendalikan perahu. Jadi manusia seutuhnya. Menangis ya nih, tadi saya sudah sebutkan ini. Ia dapat dicobai. Nah ini di sini agak sedikit perlu saya jelaskan di sini. Ia dicobai. Para penyangkal ketuhanan Yesus atau kesucian Yesus itu salah satu alasan adalah kenapa dia dicobai. Allah tidak bisa dicobai dan Allah tidak mencobai. Itu di dalam bagian Alkitab yang lain. Jadi kalau Yesus dicobai, ya bukan Allah gitu loh. Pertama. Yang kedua, dia dicobai karena dia tentu ini berdosa. Memiliki sifat dosa, karena itu dia mengalami penderitaan. Mengalami sengsara. Itu argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh orang-orang yang mencoba mencari celah bagaimana untuk membuat ragu terhadap kemanusiaan dan ketuhanan Yesus itu. Tetapi tadi saya sudah katakan di dalam 1 Petrus 2, 21-22 itu bahwa memang Yesus mengalami penderitaan, tetapi penderitaannya itu bukan karena dosa. Ya, jelas dia bukan karena dosa. Tetapi sebagai manusia dia menempuh jalur kehidupan manusia, dan salah satu jalur yang dilewati manusia itu adalah penderitaan itu. Nah, kalau Yesus melewati itu menandakan bahwa dia manusia. Ya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah ini penekanan sekali lagi kepada apa yang sesudah kutip dari 1 Petrus 2, 22 itu. Jadi penderitaan yang dialami oleh manusia itu tidak semata-mata karena dosa. Nah ini saya mau sedikit aplikasikan di sini karena ada banyak pendeta-pendeta, ya pelayan-pelayan khususnya misionari-misionari lokal atau interlokal itu selalu kalau ada orang yang sakit, ada orang yang mengalami penderitaan, mereka datang dengan intimidasi. Ya, penginjil-penginjil ini, pelayan-pelayan ini datang dengan intimidasi. Karena kamu berdosa. Kamu belum diputuskan dengan kutuk nenek moyangmu. Karena itu kamu mengalami penderitaan ini. Nah sekarang bagaimana caranya supaya bisa lepas dari penderitaan itu? Maka kita harus melakukan satu seremoni, melakukan pemutusan hubungan dengan
kutuk nenek moyang. Lalu ditempuhlah berbagai cara. Hati-hati saudara ya. Ada majalah Bahana dulu, majalah Kristen Bahana. Saya baca dulu dan itu ada satu artikel di situ yang menulis tentang pola pelayanan pelepasan itu di Jawa Timur. Jadi di rumahnya ini dia bikin satu pelayanan khusus di mana orang datang itu konseling atau menyerukan masalah-masalahnya lalu dicari solusinya. Akhirnya dia berkata, wah, Bapak memakai cincin. Di dalam cincin Bapak ini ada rohnya. Ini diisi oleh orang tertentu. Karena itu cincin ini harus dilepaskan dari tubuh Bapak dan harus dimusnahkan, dibakar. Nah, ini cincin emas, saudara. Nah, di depan mata orang itu, yang artinya yang datang itu, yang punya cincin itu, memang dibakar. Masuk dalam satu tungku, lalu dibakar. Nah, kemudian mungkin secara sugesti, akhirnya Bapak ini, wah lega dia pulang. Saya sudah diputuskan dari roh-roh jahat karena cincin sudah dibakar habis. Ya, datang lagi. Mungkin tidak pakai cincin, tapi pakai kalung, pakai gelang. Pokoknya pendeta ini menyasarlah perhiasan-perhiasan emas dari orang itu. Lalu kemudian di stigma dengan, wah di dalamnya ada. Dibakar juga. Suatu ketika orang-orang ini sudah mulai terbuka pemikirannya, ya sadar, waduh, kenapa cincin saya cincin emas kok dibakar? Apakah cincin emas itu bisa musnah karena dibakar? Mereka datang ke rumah pendeta itu, tetapi pendeta itu sudah tidak ada dan tungku yang tadinya dipakai untuk membakar semua perhiasan-perhiasan baik laki-laki atau wanita yang datang itu sudah bersih. Kenapa? Karena endapan-endapan emas yang meleleh karena dibakar itu ternyata sudah dibawa kabur oleh pendeta tadi. Nah, ini satu manipulasi pelayanan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya penderitaan di dalam hidup saudara itu karena dosa. Ya, itu saudara mesti ingat itu. Supaya jangan tertipu oleh pola-pola, metode-metode pelayanan yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu yang pikirannya sempit, tetapi ingin memperdaya jemaat-jemaat yang lebih bodoh dari dia. Nah, di sini jelas bahwa Yesus itu mengalami penderitaan, kesakitan, tetapi bukan karena dosa. Nah, jadi di dalam kita sebagai orang Kristen ini akan ada penderitaan, akan ada masalah. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semua penderitaan dan masalah itu karena dosa, karena kutukan nenek moyang atau yang kesalahan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tidak selalu. Karena kesalahan dari nenek moyang kita itu sudah terputus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, maka kutuk dari nenek moyang itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, saudara bebas dari kutuk. Nah, ada karena kelalaian, ada karena dosa. Tetapi ada penderitaan yang terjadi di dalam diri saudara dan saya karena diizinkan Tuhan untuk memproses, untuk mendinamisir kehidupan kerohanian saudara supaya semakin hari semakin berprogres, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, jadi dari Ibrani pasal 4:15 ini saya mau kembangkan satu itu kepada saudara supaya saudara jangan mau dibodoh-bodohi. Ya.
Yang kedua, kita baca dari Ibrani ini adalah dengan Yesus mengalami penderitaan itu, pencobaan-pencobaan itu juga menjadi satu tanda bahwa dia itu mengalami dan merasakan ya penderitaan, sengsara yang dialami oleh manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan ragu untuk mengemukakan persoalan pergumulan hidup saudara kepadanya, karena apa yang saudara utarakan itu dia tahu, dia rasakan soalnya. Dia sudah mengalami sebelum saudara datang kepadanya. Nah, karena itu maka penderitaan yang dialami oleh Yesus itu sekali lagi hanyalah untuk membuktikan bahwa dia manusia dan bukan karena dia berdosa atau karena tidak ada Allah di dalam diri. Nama-namanya ya jelas. Nah, ia mati ini. Ia mati. Kalau Allah bukan mati, tidak mati dia. Tubuh jiwanya berpisah. Mati itu, kalau mati rohani di dalam kitab Kejadian itu, terpisah antara Allah dan manusia. Itu di dalam kisah Taman Eden. Ya. Tetapi mati secara jasmani artinya jasadnya itu terpisah dari roh dan jiwanya. Nah, makanya mati itu dikontraskan dengan hidup. Kematian dikontraskan dengan kehidupan. Kalau kehidupan artinya dipadukan kembali antara tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, itu jadi kita yang sudah terima Yesus ini, kita akan tetap mengalami kematian secara jasmani, tetapi nanti saatnya akan datang di mana kita akan hidup kembali. Artinya tubuh, jiwa, dan roh kita itu akan menyatu kembali, dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan itu juga akan dipulihkan. Ya. Ia menyerahkan rohnya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, atau kuserahkan rohku. Dan sesudah itu dia mengucapkan sudah selesai, lalu Yesus mati. Ya, ia masih memiliki tubuh kemanusiaan sesudah bangkit, ya. Ini saya sudah sebutkan tadi itu. Ya. Ia masih memiliki tubuh kemanusiaan dalam kemuliaan di sana nih. Di sorga dia masih memiliki tubuh manusia, tetapi tubuh yang sudah dimuliakan. Ya, ini kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Ini kisah Stefanus ya. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di surga ya kemanusiaan Yesus itu tetap dipakai. Makanya inkarnasi itu ya, sekali lagi, Yesus, Allah menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan dan dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia itu berpadu dan tidak terpisahkan sampai selama-lamanya. Ya, jadi di surga sekarang Yesus tetap mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, ada ini tadi ini yang saya sudah sebutkan ini, ya. Sifat peccability dan impeccability of Jesus. Sifat keberdosaan dan ketidakberdosaan. Ini yang kita mau bahas ini. Istilah teologianya itu adalah peccability itu atau sifat berdosa, dan impeccability itu artinya sifat tidak berdosa. Ya.
teolog ortodoks. Nah, kata ortodoks ini saudara jangan saudara maknai sebagai kuno. Ya, ketinggalan zaman, bukan. Ortodoks ini artinya jalan yang lurus. Nah, orto dan doxa. Nah, jadi teolog-teolog yang benar, ya, yang menganut teologi yang benar itu yakin bahwa Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Ya, ini memang sejalan dengan keilahiannya. Jadi keilahian yang ada pada Yesus itu menjadi satu alasan atau satu proteksi sehingga tubuh kemanusiaannya itu tidak berdosa. Dan sebagai suatu persyaratan awal bagi pekerjaan penebusan di atas kayu salib. Artinya apa? Penebusan di atas kayu salib itu baru akan sempurna kalau yang melakukannya itu adalah pribadi yang suci, pribadi yang tanpa dosa. Nah ini, perhatikan ini, kalimat ini. Ya. Sedikit pun, kita bilang setitik pun noda atau kegagalan moral Yesus, ya, noda atau kegagalan moral Yesus itu akan meruntuhkan, ini perhatikan, akan meruntuhkan nilai kedua aspek yang penting tadi itu. Kalau Yesus itu di dalam dirinya ada sedikit noda, setitik noda, itu cukup untuk menghancurkan keilahiannya dan cukup juga untuk menghancurkan kemanusiaan yang sempurna itu. Nah, itu sebabnya maka kepercayaan tentang ketidakberdosaan atau impeccability of Christ, of Jesus Christ itu harus menjadi pegangan iman saudara. Bukan karena keyakinan, tetapi karena Alkitab menyatakan seperti itu, bahwa Yesus itu sama sekali tidak berbuat dosa. Nah, namun perbedaan yang hangat ialah apakah anak Allah, ya ini tadi, berdosa atau tidak berdosa. Nah ini saya sudah jawab. Paham yang memegang bahwa ia tidak berbuat dosa disebut, bahwa ia dapat berdosa disebut peccability, sedang paham yang memegang bahwa Yesus tidak berdosa disebut impeccability. Ya, ini bahasa Latinnya adalah non petes peccare. Ya, jadi Yesus itu manusia yang sempurna karena memang ia tidak berdosa. Nah, ini paham-paham lagi tadi itu yang sifat ketidakberdosaan Yesus sama sekali tidak menghilangkan adanya pencobaan, penderitaan, ya. Makanya pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam dan juga penyalipan di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang unreal, sesuatu yang tidak nyata. Itu adalah sesuatu yang sungguh nyata. Ya. Ia tidak memiliki dosa Adam. Dosa turunan, ya, dosa turunan. Karena dosa turunan itu mengalir melalui darah. Ya, mengalir melalui darah. Yang saya sudah jelaskan, sudah dipertegas juga oleh Ibu Aling itu, bahwa pusar Yesus itu tidak menyentuh kepada tubuhnya Maria, karena pusar itu adalah jalur suplai makanan dari ibu kepada janin. Tetapi Yesus di dalam kandungan Maria itu
dinaungi, dilingkupi oleh Roh Kudus, sehingga tidak setetes darah pun dari Maria, apalagi dari Yusuf, ya, apalagi dari Yusuf, karena selama Yesus ada di dalam kandungan Maria, dalam rahim Maria, maka Yusuf tidak bersetubuh. Saudara baca itu di dalam Matius pasal 1 ayat yang keberapa itu? 21 apa berapa? Seterusnya gitu. Nah, karena itu maka Yesus tidak memiliki dosa warisan. Di dalam dirinya tidak ada konflik. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 7, ini jeritan Paulus, ya, yang membuatnya semakin yakin bahwa hukum Taurat itu sama sekali tidak berdaya melawan dosa, karena di dalam Roma pasal 7 ini memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa di dalam diri manusia itu ada konflik. Ada keinginan untuk berbuat baik. Ada keinginan untuk menyembah Allah. Ada keinginan untuk melakukan yang benar. Tetapi ketika dia mau realisasikan keinginan itu, justru yang dia dapatkan adalah kejahatan, adalah perbuatan dosa. Ya, saudara baca itu dalam Roma pasal 7. Lalu kemudian dia ada seruan, Paulus berkata gini, sungguh aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-25, kalau tidak salah dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat tidak bisa melepaskan, amal perbuatan baik tidak bisa melepaskan manusia dari maut. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah, kata Paulus, karena Allah telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan itu kita bisa menang atas dosa dan maut. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, itu satu ayat yang saya kutip di dalam buku saya, Kingdom Citizen, yang menunjukkan atau yang memberitahukan kepada pembaca bahwa perbuatan baik apapun yang saudara lakukan, tidak sedikit pun bisa membawa saudara lebih dekat kepada Allah. Karena perbuatan baikmu, tidak ada yang baik sama sekali di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya jangan bangga bahwa saya diselamatkan karena perbuatan baik, ya, tetapi berbanggalah bahwa saudara diselamatkan karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Ia memiliki sifat ilahi. Ya, ini tidak ada konflik, ya, sekali lagi. Ya. Allah tidak berubah, ya. Kalau dia manusia dan sekaligus dia Allah, ya maka keberdosaan itu tidak akan mungkin, karena Allah tidak mungkin berdosa dan Allah tidak mungkin akan berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi sifat kemanusiaannya itu sekaligus keilahiannya sekaligus merupakan kekuatan proteksi untuk membuat kemanusiaan. Ya, sekalipun kemanusiaan sendiri memang tidak mungkin untuk itu, ya. Untuk menjauhkan Yesus dari segala dosa. Maha kuasa. Ya. Peccability, keberdosaan itu mengandung kelemahan, ya. Tetapi kemahakuasaan Allah itu membuat dia tidak mungkin berbuat dosa. Dia Maha tahu. Ya, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, dan karena itu maka tidak mungkin dia akan melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Nah, saya kira itulah saudara-saudara bukti-bukti kemanusiaan dari Yesus yang saya paparkan secara jelas, secara cepat, ya, tetapi saya harap ini jelas, ya, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan terbukti dari dalam Alkitab, ya, dari yang kita baca tadi itu jelas bahwa sungguh ia manusia. Hanya perbedaannya dengan saudara dan saya adalah bahwa dia tidak berbuat dosa.
Nah, demikianlah pemaparan saya pada malam ini. Masih ada sisa 15 menit. Saudara yang mau bertanya, silakan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Alin. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel, luar biasa untuk materi malam ini, yaitu memberi kita penjelasan tentang Yesus Kristus ya. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab donsi, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan raiskan terlebih dahulu supaya mute-nya dibuka oleh para operator kami. Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini yang dibahas oleh Pak Daniel Palungan. Ya Pak, berarti ini tadi saya mendengar bahwa kan Yesus itu mempunyai dua kodrat ya Pak, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Yang saya ingin tahu Pak, apakah kodrat ilahi dan kodrat manusia Yesus itu menyatu Pak, menyatu berbaur apa? Gimana? Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Alin. Saya sudah berkali-kali katakan itu bahwa sampai sekarang ini di dalam surga itu kodrat itu menyatu, tidak terpisahkan. Makanya sejak Yesua Amasya itu menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan, kemudian namanya menjadi Yesus, maka Yesus itu di dalam dirinya melekat dua kodrat itu, ilahi dan insani, tidak bercampur, tidak saling membatasi, berbeda tetapi tidak terpisahkan itu. Itu kan di situ jawabannya. Nah, karena itu maka di dalam surga sekarang ini Yesus itu seperti itu. Tetapi perbedaan kemanusiaan Yesus di surga dengan kita sekarang ini adalah dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu seperti apa yang kalau kita baca di dalam kisah kebangkitan Yesus itu, dia tidak dapat dibatasi oleh ruang. Dia bisa kemana saja, bebas. Ya, dan itu sekarang itu ada di dalam diri Yesus di surga itu. Keilahiannya tetap dia bisa maha hadir, maha kuasa. Kemanusiaannya yang seperti kita ya tetap terbatas. Seperti ketika Yesus bangkit dari antara mati itu ya ketika dia ada di pantai, tidak ada di sinagog, tidak ada di bait Allah, atau tidak ada di rumah di mana murid-murid berkumpul. Nah, ketika dia ada di tempat di mana murid-murid itu sedang berkumpul, ya dia tidak ada di pantai. Ya, itu tubuh kemanusiaan. Tetapi tetap melekat pada kodrat keilahiannya. Nah, jadi saya kira itu sudah banyak saya jelaskan tadi, Ibu. Ya, itu saja. Ya, Bahwa berarti, tetap, ya. Ini ya Pak, maksudnya kodrat keilahian dan kemanusiaan Yesus itu dia mestinya tidak menyatu begitu, tapi tidak bisa dipisahkan seperti itu ya Pak pemahamannya ya. Ya. Tidak menyatu artinya tidak melebur. Ya, tidak ya. melebur. Ya, menyatu iya, menyatu, tetapi tapi tidak melebur. Tidak melebur. Oh ya, maksudnya Ya. ya. Oh seperti itu ya, Pak. Itu, Ya. itu, Dan ya. Yang Yesus kenakan kan adalah tubuh kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan seperti dimiliki oleh manusia pertama Adam ya, Pak, ketika di Taman Eden. Seperti itu ya, Pak, tubuh kemuliaannya. Kalau tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Adam itu ya ada kemungkinan di situ, tapi cuma dari Adam ini kita belum ada data-data ketika dia dalam satu ada ruangan tertentu lalu dia menembus gitu ya. Tetapi Yesus yang mengenakan tubuh kemuliaan itu dia bisa menembus dalam ruang yang terkunci gitu. Nah, jadi untuk saya bisa menjawab apakah itu tubuh kemuliaan, saya tidak ada data ya, minta maaf. Tetapi bahwa Adam pasca dosa itu ya memang dia manusia yang sempurna. Nah, apakah itu tubuh kemuliaan? Ya sejauh ini saya belum ada data. Tetapi Yesus memberikan kepada kita satu contoh tubuh kemuliaan itu, yaitu dia bisa menembus batas-batas ruang manusia. Nah, Itu. Pak Daniel, bagaimana dengan nanti manusia yang diangkat pada saat Tuhan Yesus kedatangan kedua kali? Mereka juga mengenakan tubuh kemuliaan, Pak. Apakah tubuh kemuliaan yang mereka kenakan itu sama dengan tubuh kemuliaan yang dimiliki Yesus atau Adam? Ya.
Waktu kita belajar eskatologi, kebangkitan orang mati, pengangkatan gereja itu, saya sudah uraikan di situ, bahwa nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Jadi sama persis. Kita juga bisa makan tetapi tidak tergantung kepada makanan. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena kita bisa menembus segala sekat-sekat. Tetapi bedanya kita tidak maha hadir, itu aja. Kita tidak menghadir karena kita manusia sepenuhnya, sementara kalau Yesus itu ya dia manusia dan ilahi. Jadi Yesus bisa maha hadir dari kealahannya, tetapi kalau kita manusia ya tetap terbatas dari segi kehadiran. Itu aja. Oh, dan yang mengenai Yesus bisa menyerahkan rohnya, Pak, ketika dia disalib kan dia menyerahkan rohnya ya, Pak. Ya. Bukan seperti manusia yang diambil rohnya, tapi kematian itu karena dia menyerahkan rohnya. Apakah karena dia memiliki kodrat ilahi itu ya? Jadi dia bisa menyerahkan. Salah satu itu. Itu salah satu. Bahwa Yesus itu mati bukan karena keinginan para musuh-musuh lawannya, tetapi dia mati karena memang tujuannya datang ke dalam dunia ini adalah untuk itu. Makanya pada saat Yesus sedang digiring, itu mungkin iblis itu sedang bertepik sorak gitu kan, bertepik sorak karena memang ini saat-saat kemenangan ada di depan mata. Tetapi tanpa sadar bahwa mereka sedang dipakai oleh Tuhan, diperalat oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya demi kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, karena itu kematian Yesus di atas kayu salib adalah kemenangan atas iblis. Karena rencana kedatangan Yesus ke dalam dunia ini itu paripurna ketika dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa itu. Nah, jadi Yesus bukan mati di bumi, tetapi Yesus mati karena memang dia menyerahkan rohnya dalam tangan. Iya, karena ada paham yang mengatakan bahwa Yesus itu mati ya, Pak. Maksudnya pengertian bahwa bukan dia yang menyerahkan rohnya gitu, tapi emang dia mati ya, Pak. Nah, ini saya mendapat pemahaman dan pengertian yang baru ya, Pak. Maksudnya saya baru mengerti, oh, berarti ketika kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang dia sendiri yang menyerahkan rohnya, karena dia mempunyai kodrat ilahinya ya, Pak ya, untuk menyempurnakan karya keselamatan dirinya ya Pak pada manusia. Secara manusia ya, secara logika kita ya, Bu, saya potong ya. Secara logika kita, justru kalau dia mendemonstrasikan keilahiannya di atas salib itu kayaknya itu akan gempar seluruh dunia ya, tak? Tetapi kalau dia lompat dari kayu salib itu ya tidak ada penebusan gitu, tidak ada penebusan. Nah, justru dia harus merelakan diri di atas kayu salib untuk itu karena disitulah penebusan itu akan sempurna. Makanya ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan berpisah. Allah tidak pernah berpisah dari Yesus. Ya, karena Tritunggal itu menyatu. Tetapi Allah membiarkan, itu aja. Allah membiarkan. Nah, jadi bukan tidak mau mendemonstrasikan keilahiannya dan bukan karena Yahweh tidak mau menyelamatkan, tetapi itu satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk saudara dan saya. Menggenapi ya, untuk menggenapi ya Pak, karya keselamatan. Luar biasa ya Pak. Terima kasih. Belajar tentang Yesus Kristus ini. Iya, Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, saya juga mau menanyakan tentang ini Pak, bahwa Yesus itu ketika dia memakai kodrat manusianya Pak, nah dia kan juga bisa merasakan penderitaan ya Pak, ketika dicobai gitu, dan tetapi karena dia mempunyai kodrat ilahi, jadi dia tidak berbuat dosa, ya kan Pak ya? Karena itu tadi seperti itu ya Pak Daniel, materinya ya dijabarkan. Itu bukan Pak pengertiannya? Agak sedikit ini. Bukan karena dia mengenakan sifat ilahi, kodrat ilahi lalu tidak berbuat dosa. Itu artinya apa? Berarti dia punya potensi untuk berbuat dosa. Enggak. Memang sejak dia di dalam rahim Maria itu, dia tidak ada bersentuhan dengan
yang bersifat dosa itu darah dari Maria itu. Yang kedua, di dalam dirinya itu sama sekali tidak ada niatan, tidak ada konflik. Mau ini mau itu, tetapi sepenuhnya dia jalani sesuai dengan rencana Allah. Jadi karena itu tidak ada potensi untuk berbuat dosa. Ya, jadi bukan semata-mata karena ada sifat ilahi, tetapi karena kemanusiaannya itu sendiri juga memang bersih. Tidak ada natur dosanya ya. Iya, tidak ada natur ya. dosa. Iya. Tidak ada natur dosa. Ya, kalau kita ini kan manusia kan sinful nature-nya itu kan kuat sekali. Ya, jadi, sudah dosa, iya. Oke. Berarti ini ya Pak, menceritakan tentang bagaimana manusia ada mula-mula ya Pak, yang sebelum masuk dalam sebelum naturnya berdosa ya, seperti itu ya Pak? Di dalam Adam dan Hawa itu ada natur itu, karena itu keinginan itu, kehendak bebas itu. Ya. Kehendak bebas itu dia pergunakan, dia rampas dari Allah untuk kepentingan sendiri. Di dalam diri Yesus ada kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu dia gunakan untuk kemuliaan Allah, untuk taat tunduk kepada Allah. Itu bedanya. Nah, jadi natur berdosa itu ada di dalam kebebasan Adam dan Hawa. Karena salah mempergunakan kehendak bebas itu, akhirnya ya jatuh dalam dosa. Berarti kalau dalam tubuhnya itu kan natur berdosanya ada setelah dia jatuh ke dalam dosa ya Pak ya, benar dong Pak, Adam dan Hawa. Tetapi natur berdosa dalam kehendak bebasnya itu sudah ada ya Pak, berarti seperti itu ya? Ya, di dalam tubuhnya tidak ada natur berdosa, tetapi kehendak bebas itu merupakan pintu untuk dia menjatuhkan pilihan yang salah. Gitu. Luar biasa Pak Daniel. Saya mendapat pemahaman yang luar biasa. Terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya akan firman Tuhan. Baik, ini sepertinya tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah jelas ya Pak. Kalau begitu kita tutup aja kelasnya. Mohon Pak Daniel closing statement, lalu pimpin doa berkat dan juga doa untuk kita ya Pak. Terima kasih Pak Daniel. Jadi tidak adanya pertanyaan itu saya percaya karena memang ini kan hanya mempertegas saja. Jadi tidak ada yang baru, hanya mempertegas dengan sistematika yang akademis begitu. Jadi Ibu bertanya karena juga ingin mempertegas, bukan karena mau men-challenge apa yang saya sampaikan. Jadi itu bagus sekali. Nah, oke saudara, jadi kita selesai tentang inkarnasi Yesus Kristus. Dengan itu kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa tanpa inkarnasi, maka tidak akan ada korban yang sempurna. Nah, sudah terbukti dari dalam poin-poin tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu bahwa kemanusiaannya itu sempurna. Dia mengalami semua hal-hal yang saudara alami. Capek, letih, lapar, haus, menderita, sedih, menangis, ya. Itu tandanya bahwa dia manusia. Nah, karena itu kalau ada masalah-masalah di dalam diri saudara, jangan menceritakan kepada sembarang orang. Bahkan pendeta sekalipun, saudara mesti hati-hati. Karena tidak semua orang bisa memegang prinsip konseling yang benar. Seorang konselor yang benar itu dia harus menjaga, mengkeep habis rahasia dari konsili yang datang kepada. Tetapi banyak pendeta-pendeta, konselor-konselor yang justru ember. Nah, karena itu kalau saudara punya masalah, akan lebih bagus, lebih tepat. Pertama kali datanglah kepada Yesus, sang penasehat yang ajaib itu. Karena dia tahu semua masalah saudara, dan di dalam dia ada solusi terbaik untuk saudara-saudara. Jadi, sebelum saudara pergi ke gembalamu, pergi kepada konselor-konselor yang saudara percayai, pertama kali datanglah kepada Yesus. Karena apapun masalahmu, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Datanglah dengan iman, datanglah dengan penyerahan yang total, maka semua masalahmu akan dapat dihandle secara sempurna oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami sudah belajar sisi kemanusiaan dari Yesus yang sangat terbukti di dalam Alkitab, dalam kehidupan kami, dan juga di dalam sejarah. Oleh karena itu, Bapa, tolong kami untuk percaya sepenuhnya
bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh manusia yang dapat menjadi pengantara antara kami dengan Allah, yang dapat membawa kami kembali kepada Allah, dan yang dapat membebaskan kami dari kematian yang kekal selama-lamanya. Apa yang hamba-Mu sudah jelaskan pada malam ini, kiranya itu dapat membuat seluruh jemaat-Mu semakin diterangi oleh Roh Kudus dan oleh firman Allah ini, sehingga mereka semakin teguh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk selanjutnya acara Sema Adonai ini, supaya diberkati Tuhan. Dan kiranya dimanapun siaran-siaran Sema Adonai ini didengar dan ditonton oleh orang, maka siaran-siaran itu akan memberkati mereka, sehingga melalui Sema Adonai ini, nama Tuhan dimuliakan, karena Injil Kerajaan Allah disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam hari ini. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati pelayanan Pak Daniel lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah stay bersama kami di kelas ini. Kelas ini akan tetap ada di hari Jumat mendatang dengan pukul yang sama, pukul 19.00 Indonesia Barat. Dan selanjutnya setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya di dalam kelas ini. Shalom, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.